Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Saudara-saudaraku sekalian, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmah, karunia dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita dapat bertemu kembali di bulan suci yang penuh berkah, yaitu bulan suci Ramadan. Tentu banyak sekali keistimewaan di dalamnya. Nah, nanti kita akan sharing dan nanti saya akan menyampaikan sedikit, yaitu tentang takwa yang sedemikian populer tidak hanya di bulan suci Ramadan, tapi juga di hari-hari seperti biasa. Saudaraku sekalian, takwa banyak sekali sering dibahas di mimbar-mimbar masjid ataupun oleh siapapun, baik itu dai, pendidik, dosen, dan lain-lain. Tentu banyak sekali konsekuensi dari takwa itu. Tapi demikian mulia dan demikian luar biasanya dari kata takwa itu sendiri, banyak sekali dari saudara-saudara kita yang belum mengamalkannya. Bahkan termasuk saya sendiri seperti itu. Tentu kita sebelum berbicara lebih banyak lagi tentang takwa, kita telisik tentang takwa dari segi bahasa dan dari akar katanya. Takwa berasal dari akar kata wako yaki, yang artinya melindungi, menghindari. Tentu melindungi dan menghindari ini bukan menghindar dari perintah Allah, tapi mencoba untuk menghindari dari apapun yang itu membuat murka Allah, atau dari azab dan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian, dari segi kebahasaan, takwa itu sendiri itu berarti takut, tapi kita sering terjebak dari kata takut itu sendiri. Jadi memang kita terus akhirnya seperti fokus pada takut itu sendiri, sehingga melupakan harapan dari Allah, yaitu ampunan dan rahmat dari Allah itu sendiri. Itu yang dinanti-nanti oleh kita semuanya. Takwa diserap menjadi bahasa Indonesia dan pengertiannya itu adalah upaya untuk menghindari apapun yang membuat tidak enak. Sayyidina Umar, sahabat Nabi, pernah ditanya oleh sahabat Ka'ab radhiyallahu an, Umar, apa takwa itu? Lalu Umar kembali bertanya kepada sahabat Ka'ab radhiyallahu an, kamu pernah melintasi jalan yang berduri? Lalu Ka'ab menjawab, oh pernah. Saya demikian hati-hati melangkah dan mencoba untuk menghindar dari duri-duri yang ada di depannya. Lalu Umar menjawab, seperti itulah takwa. Itu mencoba untuk berhati-hati dari apapun yang menjerumuskan atau dari apapun dari bahaya itu sendiri. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agama Islam tentu agama yang sebegitu kompleks, komplit, dan mengatur seluruh lini dalam kehidupan ini. Lalu takwa itu sendiri diartikan oleh banyak sekali ulama, yaitu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan semaksimal mungkin menghindari dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Nabi Ibnu Mas'ud pernah mencoba memberikan penjelasan tentang takwa agar kita bisa menjadi sebenar-benar takwa, seperti dalam Al-Quran surat Ali Imran yang sering disampaikan oleh para khotib di mimbar Jumat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bagaimana kita menjadi orang yang benar-benar takwa kepada Allah. Ibnu Mas'ud dalam sebuah riwayat mengatakan agar kita benar-benar takwa itu, yaitu mencoba untuk tidak melupakan Allah, yang pertama, yaitu tidak mengingkari nikmatnya dan semaksimal mungkin untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Jadi memang perintah menghindari di sini itu adalah menghindari apa yang menjadi penyebab kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena takwa sedemikian penting, maka arti kata menghindari hampir mirip seperti dalam syahadat, yaitu rumus dari syahadat itu sendiri Allah memberikan redaksi, yaitu untuk menafikan segala sesuatu Tuhan, yaitu Tuhan itu dinafikan terlebih dahulu, baru di situ Allah yang disebut. Saudaraku sekalian, tentu untuk mencapai derajat muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa, itu bertingkat-tingkat, dan kalau enggan berkata mustahil, seberapapun kualitasnya orang atau manusia itu tentu susah untuk mencapai predikat itu. Namun Allah dalam Al-Quran surat At-Taghabun ayat 16 memberikan keringanan kepada kita bahwa Allah berfirman, bertakwalah semampunya. Jadi apa yang kita ketahui, apa yang kita pahami dari firman Allah, dari apa yang menjadi perintahnya, semampunya kita lakukan. Marilah kita mencoba melakukan apa yang sudah diperintahkan Allah, apa yang disunahkan oleh Rasulullah, sehingga di kemudian hari kita bisa mencapai predikat muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa. Saudaraku sekalian, ada beberapa manfaat dari takwa itu sendiri. Yang pertama, Allah akan ampuni dosa-dosa baik yang telah lalu, itu yang kecil ataupun yang besar, yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, dan kepada sesama ataupun kepada pribadi lainnya. Yang kedua, manfaat dari takwa itu sendiri, yaitu diterimanya amal-amal kebaikan kita. Karena dengan takwa itu terus akhirnya kita menjadi orang yang tulus dalam melakukan apapun yang menjadi perintahnya, maka amal-amalnya itu diterima oleh Allah SWT. Dan yang terakhir, orang-orang yang bertakwa itu mendapatkan furqan. Apa itu furqan? Yaitu cahaya untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dan selain itu, tentu lebih banyak lagi manfaat dari takwa yang bisa kita peroleh, yang tentu tidak bisa kita sangka-sangka sebelumnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.